Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Hari ini aku mau sharing soal pengalaman vaksinasi COVID-19. Siapa di sini yang belum vaksin? Yuk buruan vaksin, karena vaksin itu sudah aman untuk Bumil dan juga Busui berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Di video ini aku akan bahas sebenarnya vaksin itu seberapa penting untuk ibu hamil, berbahaya atau enggak, dan efeknya apa buat bayi kita, buat kita juga efeknya apa. So, buat kamu yang penasaran, stay tune terus. Vaksin sendiri berdasarkan dari laman yang aku baca di Kemenkes Kesehatan adalah bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bila seseorang tidak menjalaninya, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik pada penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Jadi, kalau yang aku dapat, berarti kalau kita udah divaksin, berarti kita punya kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Tapi kalau kita nggak divaksin, nggak ada kekebalan spesifik terhadap penyakit tersebut, yang dimana kalau kita terkena atau terpapar penyakit tersebut akan mengalami gejala yang cukup berat. Kalau kita divaksin, kita bisa nggak sakit atau hanya mengalami gejala ringan saja. Informasi yang aku dapat lagi bahwa setelah kita melakukan yang namanya vaksin ini, kita akan terbentuk yang namanya antibodi. Mana ternyata setelah diteliti pada ASI, seorang ibu yang sudah divaksin COVID itu ada kekebalan antibodi yang bisa melindungi dua orang sekaligus, yaitu ibu dan juga bayinya. Jadi kalau kita vaksin, maka kita juga akan melindungi bayi kita dari paparan COVID-19. Lalu kapan sih ibu menyusui bisa vaksin? Sebenarnya ibu menyusui bisa vaksin kapan aja, tapi saran aku dalam kondisi yang fit, tidak dalam keadaan demam, flu maupun batuk, tidak begadang juga. Karena setelah vaksin itu tuh ada efek yang efek apa gitu namanya, yang bisa menyebabkan kayak demam, pegel-pegel, kayak vaksin tete. Teman-teman di sini pasti ini kan vaksin tete kan itu juga bikin pegel kan. Nah, kalau vaksin COVID ini juga sama nih efeknya. Jadi kan karena ada pembentukan kekebalan, reaksi gitu ya dari dalam tubuh kita yang menyebabkan kita mungkin demam, melemes, lapar, terus juga ngantuk, dan otomatis tangan juga pegel. Kalau aku sendiri, aku kedapatan vaksin COVID-19 yang Sinovac, yang aku rasakan itu cuma pegel sih, tangannya pegel banget, sama lapar dan ngantuk ya. Mungkin kalau ngantuk emang karena aku capek. Jadi itu aja yang aku alami. Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh atau nggak ada yang sampai demam, itu nggak ada. Kalau ditanya vaksin apa sih yang baik buat Busui, menurut aku vaksin yang baik adalah vaksin yang secepatnya bisa kita dapatkan. Karena sekarang itu vaksin di daerahku sendiri itu sulit didapetin, kayak rebutan gitu ya. Dosis pertama udah rebutan, dosis kedua apalagi rebutan. Udah gitu jarang-jarang nih jadwalnya ada vaksin. Jadi kalau di daerah teman-teman nih udah kedapatan vaksin, entah itu AstraZeneca, entah itu Pfizer, ya itu Sinovac, yang paling dekat, paling bisa teman-teman jangkau, paling cepat, menurut aku itu yang lebih baik, karena bisa melindungi diri kita juga kan, sama bayi kita. Terus juga sekarang kan vaksin itu kayak udah jadi kayak KTP deh ya. Kalau kita mau pergi-pergi, kita harus udah punya surat vaksin, dimana kita udah divaksin posisinya. Kalau kita nggak punya, otomatis kita juga akan tertahan di rumah terus. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman mau vaksin, asal juga dikonsultasikan ke dokter, di screening kesehatannya, ada nggak sih komorbidnya. Kalau nggak ada, udah buruan cus vaksin, karena insya Allah nggak ada masalah apa-apa. Sebelum vaksin itu harus makan dulu, nggak boleh begadang. Setelah vaksin juga harus makan yang banyak, jaga kesehatan, dan jangan melakukan aktivitas yang berat-berat dulu. Satu lagi informasi yang aku dapat bahwa Kementerian Kesehatan telah menyatakan vaksin COVID aman untuk Busui. Secara biologis dan klinis, vaksin tidak menimbulkan resiko bagi bayi dan anak yang menyusu, serta bayi dan anak yang menerima ASI perah. Justru yang aku bilang tadi ya, dia akan mendapatkan antibody. Teman-teman gak usah ragu lagi untuk vaksin, terutama untuk teman-teman yang Busui. Awalnya sih aku kayak ragu ya, kok bener gak sih nih vaksin, efeknya apa nih nanti buat anakku, apakah anakku akan demam atau ada efek yang lain. Alhamdulillah nih gak ada sama sekali efek yang berimbas ke anakku. Dia biasa aja gitu, gak ada demam, nyusunya juga biasa aja, gak yang
males nyusu, itu enggak, karena pada saat itu aku juga ngelihat teman-teman aku yang busui ini udah pada vaksin, bahkan vaksin mereka tuh bukan yang Sinovac, ada yang AstraZeneca, dimana kalau yang aku denger-dengar AstraZeneca itu bikin demam karena kan dosisnya tinggi gitu ya, kemampuan untuk melawan COVID-nya juga tinggi gitu, jadi ada yang pegel tangannya, terus demam, tapi itu nggak berlangsung lama, dan menurut aku itu efek yang wajar kalau misalnya teman-teman ngalamin demam, ngalamin badannya nggak enak, karena kan lagi ada proses pembentukan kekebalan tubuh. So itu dia tadi pengalaman aku soal vaksin COVID. Oh ya, vaksin COVID ini aku dapet di puskesmas, jadi aku waktu daftar di desa yang ditunjuk ke puskesmas, dan pas di puskesmas itu memang udah banyak antrian gitu ya, sekitar 300 orang kalau nggak salah. Tapi sayangnya di dosis kedua itu aku agak sedikit terlambat karena yaitu keterlambatan vaksin dari pusat, vaksinnya tuh nggak ada, jadi otomatis tuh terlambat. Itu dia tadi pengalaman aku vaksin menggunakan Sinovac. Kalau teman-teman punya pengalaman juga boleh komen di bawah. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.